Bagaimana cara kita mengikuti sunnah? Nah ini, tidak sedikit orang yang tidak memahami fikih, usul fikih dengan baik. Mereka kira mengikuti sunnah itu semuanya wajib. Tapi sunnah harus Bapak Ibu bedakan sunnah dalam ilmu hadis dengan sunnah dalam ilmu fikih. Nah, ini bahayanya nanti nih. Apakah mengikut sunnah Rasul itu wajib seluruhnya? Dulu karena ayat seperti ini, para ulama hadis itu banyak yang tersesat. Salah satu ulama hadis, ulama besarnya seperti Ibnu Uyainah. Apa dia bilang? Kalau tidak jumpa dengan Imam Malik, ya, sebagian ulama hadis, ulama besarnya juga mengatakan, kalau nggak ketemu dengan Imam Ahmad, niscaya kami akan tersesat. Ketika ditanya, kenapa Syekh tersesat? Karena kami mengira semua yang datang dari Rasul itu wajib hukumnya diamalkan. Jadi semua yang datang dari Rasul dianggap wajib diikuti. Ya. Rasul kalau bersisir dulu sibaknya sibak tengah gini, wajib nggak diikuti sibak rambut Rasul? Lalu nanti dia lihat orang Nasrani beda lagi, dia buat sibak kanan, wajib nggak diikuti sibak rambut? Ya? Nah ulama hadis dulu belum mengenal hukum fikih yang 5, ahkamul khamsah, wajib, sunnah atau anjuran. Ini beda dengan sunnah dalam hadis. Kalau sunnah di dalam hadis adalah, ya, ini dia. Sunnah identik dengan hadis, yaitu segala sesuatu yang disandarkan kepada Nabi SAW. Apa bentuknya? Kata-kata Nabi, perbuatan Nabi, takrir Nabi, maupun sifat Nabi. Ini sunnah namanya. Apakah seluruh perkataan, perbuatan dan takrir Nabi wajib dilaksanakan? Kalau sunnah dalam fikih, dia salah satu jenis hukum. Jika dikerjakan berpahala, jika ditinggalkan tidak dosa. Apakah seluruh perkataan, perbuatan Nabi sifatnya wajib dikerjakan? Kalau dikerjakan pahala, kalau tak diikuti berdosa? Ternyata tidak, Bapak Ibu yang dirahmati Allah. Ya, ini kesesatan orang hadis itu di sini nanti. Ya. Nah, ini dia. Ternyata hukum melaksanakan sunnah Rasul itu ada 5. Ada sunnah. Sunnah itu kan perkataan, perbuatan, takrir. Oke? Ini definisi ilmu hadis. Bapak Ibu harus paham ini. Ini orang sebelah sesatnya di sini nanti nih, karena nggak memahami fikih dengan baik. Ya, tetangga sebelah kita sesatnya di sini. Perkataan, perbuatan, takrir Nabi SAW ada yang dihukumi wajib, melaksanakannya. Apa itu wajib? Dikerjakan berpahala, ditinggalkan berdosa, hukumannya dosa. Nah itulah disebut dengan hukum. Ya. Contohnya apa? Salat 5 waktu, puasa Ramadan, haji bagi yang mampu, zakat. Ini wajib. Kalau ditinggalkan dosa besar. Ini kewajiban agama. Ya. Kemudian sunnah, perkataan, perbuatan, takrir Nabi, ada yang hukum melaksanakannya, sunnah juga anjuran. Satu sunnah ilmu hadis, satu sunnah ilmu fikih. Bisa dibedain ini? Sunnah dalam fikih anjuran, dikerjakan berpahala, ditinggalkan tidak dosa. Apa contohnya? Salat tahajud. Dosa enggak ninggalkan tahajud? Masuk neraka enggak? Tidak. Karena Allah mengatakan tahajud itu nafilah. Wa minal laili fatahajjad bihi nafilatan lak.
Di keheningan malam bangunlah engkau, laksanakan sholat nafilah. Nafilah itu artinya amalan tambahan. Amalan tambahan dipahami ulama fikih, ahli hukum Islam, amalan sunnah. Sunnah itu sama dengan zaidah, tambahan, sama dengan nafilah, sama dengan fadilah, keutamaan, sama dengan mustahab, dicintai, dianjurkan, sama dengan tatawwu, disenangi Allah dikerjakan. Banyak istilahnya itu Pak dalam fikih. Ya. Jadi sunnah Nabi ada yang sunnah Nabi, melaksanakan sunnah Nabi, hukumnya ada yang sunnah. Nah, ini bedakan. Satu sunnah dalam arti ilmu hadis, satu sunnah dalam ilmu fikih, ilmu hukum Islam. Nah, orang-orang tetangga sebelah sunnah ilmu hadis dijadikannya hukum. Ini rusak akalnya nanti Pak di sini. Sesat kita dibuatnya. Inilah yang dikatakan Ibnu Uyainah. Kalau tidak ketemu ahli hadis, ahli fikih, niscaya kami akan sesat selama-lamanya. Kenapa? Karena dianggap ahli hadis ini semua sunnah Rasul wajib dilaksanakan. Padahal ada yang sunnah, yang anjuran. Motong kuku wajib nggak? Sunnah. Ya. Pakai tutup kepala sholat wajib nggak? Kalau saya nggak pakai tutup kepala sholat, batal nggak sholatnya? Enggak, ini sunnah, bukan wajib. Jadi sunnah yang wajib. Nah, ini saya jelasin ini supaya Bapak Ibu paham di sini ya. Saya ulang-ulang supaya Bapak Ibu jangan sesat. Ahlussunnah wal Jamaah ini kokoh ilmunya. Yang di sono itu ngaku-ngaku Ahlussunnah wal Jamaah tapi nggak ngerti ilmu hukum, nggak ngerti ilmu fikih. Yang nggak hukum dianggap hukum. Ya. Nah. Kemudian sunnah Rasul dalam ilmu hadis, perkataan perbuatan takrir ada yang hukumnya mubah. Apa itu mubah? Dikerjakan boleh, tak berpahala, ditinggalkan pun tak berdosa. Contohnya apa? Contohnya sisir Nabi, sibak Rasul. Nabi sisir belah tengah. Lihat orang Yahudi belah tengah. Kemudian orang Nasrani belah kanan. Nah, dilihatnya lagi, kayaknya cakep belah kanan beliau. Makan korma. Nabi makanan pokoknya kurma. Bapak tiap hari makan apa? Beras. Kalau beras belum bisa dimakan Pak. Makan nasi, makan ayam. Nabi pernah makan ayam? Pernah makan bebek? Tiap hari makan ayam, ikan, bebek. Nabi nggak pernah Pak makan ikan gabus, ikan lele. Ada lele dimakan Nabi? Nggak ada riwayatnya. Apa hukumnya? Makan ikan lele, makan kurma, makan gandum, itu perbuatan Nabi tidak? Perbuatan. Berarti perbuatan adalah sunnah. Nah, sunnah Nabi, perbuatan Nabi makan kurma hari-harian, itu hukumnya apa mengikutinya? Hukumnya mubah. Secara umum ulama usul fikih mengatakan hukumnya mubah. Kenapa mubah? Tak diperintahkan Rasul. Kalau kalian mau ngikutin aku makan kurma tiap hari ya, ada begitu? Nggak ada. Nah, maka nanti di dalam ilmu fikih yang keluar dari Nabi itu Pak, ini ilmunya ilmuwan. Ada berupa wahyu, ada ilmu kenabian. Nanti akan terjadi, akan datang Dajjal, Imam Mahdi, itu namanya nubuah, kenabian. Ada ijtihad Nabi, ada budaya Arab. Ada yang terbit dari budaya. Ini saya contohin. Orang Arab itu, Nabi kalau lihat Abu Bakar Umar berdebat, beda pendapat Abu Bakar Umar, ditarik Abu Bakar jenggot Umar narik jenggot Abu Bakar. Jadi kalau debat jenggotnya ditarik Pak. Ya.
beda pendapat. Ini bapak kalau beda pendapat sama bapaknya, berani gak narik jenggotnya? Bukan begitu pak. Berani narik jenggot kiai? Hah? Itu sunnah sahabat. Berani ngamalkannya? Ya, berani nggak? Kiai, bukan begitu kiai. Ustadz Faisal tadi bilang begini sambil tarik jenggotnya. Kiainya gini-gini. Kira-kira apa yang terjadi? Gua tabok lu nanti, kata kiainya. Itu namanya budaya Arab. Ini yang tak dipahami orang sebelah tadi. Nggak ahli fikih mereka pak, ahli tekstual saja. Jadi kalau terbit dari budaya bangsa Arab, kebiasaan orang Arab dilakukan Nabi sebagai orang Arab, yang seperti itu nggak wajib kita laksanakan. Jangan bapak kira nanti, wah Abu Bakar Umar kalau beda pendapat debat tarik-tarian jenggot. Wah begitu beda pendapat sama kiai tarik jenggot kiainya. Oh, kiainya marah, ketepak kata kiainya. Abu Bakar Umar budaya Arab kalau marah tarik jenggot itu artinya memuliakan, supaya jangan naik emosinya. Tarik jenggotnya itu memuliakan pak ya. Orang Arab itu narik jenggot memuliakan, pegang kepala memuliakan. Bapak kalau datang ke sini budaya Indonesia, assalamualaikum kiai, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah, tepuk kepalanya. Masya Allah, udah lama nggak datang. Pak. Marah nggak dia? Kalau orang Arab budayanya nggak marah. Inilah nanti muncul ilmu hukum fikih namanya al-adatu muhakkamah. Adat itu jadi hukum. Kenapa? Adat budaya Arab beda dengan budaya Indonesia. Nggak bisa kita paksakan itu. Ada yang jenis kebiasaan hari-hari budaya yang nggak bisa kita wajibkan. Ya, ini yang tak dipahami orang sebelah itu. Karena mereka nggak ahli fikih. Inilah yang membuat orang mereka sesat, kata Ibnu Uyainah. Mereka kira semua yang dari Nabi itu wajib. Ya, wajib diikuti, padahal nggak begitu. Satu waktu ini ijtihad. Perang Khandak, tiba-tiba Nabi memberikan usul. Lalu Salman Al-Farisi mengatakan, maaf ya Rasul, apakah kata-kata engkau tentang ini, siasat ini adalah wahyu Allah? Salman Al-Farisi ngerti dia, wah ini kayaknya bukan wahyu. Lalu ditanya menghormati Rasul, tidak ya Salman, ini bukan wahyu dari Allah yang kusampaikan. Nah, kalau begitu aku punya pendapat lain Rasul. Apa itu? Perang Khandak ini menurutku yang paling bagus kita buat paret. Ya, sebelum masuk kota Madinah, sehingga nanti mereka mau tidak bisa menyerang kita karena kita buat paret keliling. Baik, usul yang bagus. Kalau gitu silakan buat paret, kata Nabi. Nah, artinya apa? Tadi Rasul berijtihad, berpendapat, mengatakan sesuatu. Nah, Salman Al-Farisi agak ragu, ini pendapat Rasul dari Rasul, ijtihadnya atau firman Allah dari Allah. Maka dia konfirmasi, ya Rasul, apakah ini pendapatmu atau wahyu? Ini pendapatku. Kalau pendapatmu ya Rasul, aku punya pendapat beda. Apa itu? Menurutku lebih baik kita buat paret di perang Khandak. Ini namanya ijtihad. Jadi yang keluar dari Rasul itu tidak semuanya wahyu. Itu setelah diteliti berdasarkan ilmu. Jadi kalau orang nggak sampai ilmunya kemari, bisa gini nanti pak. Maka ada orang gila ikut jemaah sunnah, sikit-sikit sunnah, mau semuanya sunnah. Sama cara nyucu hidung pun sunnah. Gimana cara nyucu hidung Nabi? Memang mengikuti sunnah tanda kecintaan, tapi kalau sudah gulun, berlebihan, mereka sebut kita berlebihan membaca sholawat, tapi mereka kadang mengkultuskan Nabi, berlebihan, sampai ada jemaahnya yang gila gara-gara ngikut sunnah sekecil-kecilnya. Padahal tidak semua yang terbit dari Rasul wajib diikuti. Maka untuk memahami sunnah ini
harus paham ilmu fikih, usul fikih dengan baik, Pak, supaya jangan sesat. Karena kaitan sunnah itu nanti dengan hukum. Maka ketika saya bilang sama salah seorang jemaah, sunnah itu ada yang haram diikuti. Kaget dia. Kok ada sunnah yang haram, Ustaz? Katanya. Ada sunnah yang haram. Apa sunnah yang haram diikuti? Nikah lebih dari 4, istrinya 9 atau 11. Sunnah Nabi gak? Sunnah. Dari mana kita tahu sunnah? Perbuatan Nabi. Perbuatan Nabi sunnah. Mau ikuti? Wajib kita nikah lebih dari 4. 4 aja gak kuat, 1 aja berantem terus. Ya kan? Itu sunnah yang haram. Maka disebutlah namanya sunnah khususi siat. Itu sudah diteliti ulama fikih itu secara mendalam, biar jangan sesat umat ini. Ada sunnah Nabi yang makruh. Apa sunnah Nabi yang makruh? Nabi bulan puasa mencium Aisyah, diciumnya Aisyah. Jadi tengok sahabat, ya Rasul, woi, boleh mencium bulan puasa ya Rasul? Aku beda sama kalian. Aku lebih kuat nahan syahwat, kalian tidak usah. Kalian tidak kuat, kata Rasul. Tapi tak berani mengamalkannya. Berarti makruh kata ulama fikih. Iya. Begitu cium istrinya langsung nggak kuat kan, langsung buka. Apalagi orang Arab kan, kadang lihat cewek aja sudah gemetaran kan, apalagi nyium istrinya. Iya. Makanya dimakruhkan Nabi SAW. Kata ulama makruh, tidak disukai. Boleh dilakukan Nabi. Sunnah Nabi, ya, karena perbuatan Nabi. Ada lagi sunnah yang unik. Nabi berpesan, nanti kalau aku wafat, kuburkan aku di rumahku, di tanahku. Rumah Nabi di mana? Sebelah masjid dekat Raudhah. Tiba-tiba Pak Jul, kan orang sono bilang ngikuti sunnah wajib. Tiba-tiba Pak Jul ngomong ini, umpamanya pengurus masjid. Apa kata Pak Jul? Nanti kalau aku meninggal kayak Nabi Muhammad, kuburkan aku di sebelah masjid seperti Nabi katanya. Boleh enggak? Boleh enggak? Ya enggak boleh. Tanah masjid kan tanah wakaf, bukan tanah Pak Jul. Oh iya, tanah masjid tanah wakaf, Nabi kan tanah rumahnya. Kalau gitu nanti kuburkan aku di halaman rumahku. Mau di ruang tamu dikuburin? Nanti kalau aku meninggal, kuburkan aku di rumahku, di tanahku, di ruang tamu. Mau kuburannya di ruang tamu? Mau? Sunnah Rasul enggak itu? Minta dikubur di rumahnya, di tanahnya. Sunnah Rasul. Dari mana kita tahu sunnah? Itu kata-kata Rasul, itu pesan Rasul kepada keluarga. Wajib nggak diikuti? Paham Bapak? Itulah cerdasnya ulama fikih. Maka Ibnu Uyainah mengakui, kalau nggak ketemu dengan Imam Malik, Imam Ahmad bin Hanbal, ulama hadis zaman dulu, tabi'in dan tabi'in, kalau nggak ketemu ulama fikih mazhab, niscaya kami akan celaka selama-lamanya. Kenapa? Karena di otak kami pikir seluruh sunnah Nabi itu wajib diikuti. Itu dilakukan orang tetangga sebelah kita, Pak. Kesesatan ulang. Mereka kira sesunnah Nabi itu wajib semua. Kalau enggak sunnah, bid'ah, sesat, haram. Akhirnya mereka berhukum dengan sunnah bid'ah. Sunnah bid'ah bukan hukum. Sunnah di perkataan perbuatan Nabi, perkataan perbuatan takdir Nabi bukan hukum. Ulama mana mengatakan perkataan perbuatan Nabi itu hukum? Enggak. Sunnah yang hukum itu dikerjakan berpahala, ditinggalkan tidak dosa. Itu yang hukum, sunnah ilmu hukum. Mereka robah hukum Islam ini nanti, Pak. Makanya mereka ini dikeluarkan dari ahlu sunnah ya gara-gara itu. Salah satunya merusak ilmu ulama salaf. Katanya ngikut salaf. Ini ilmu yang sudah dirinci ulama salaf. Ilmu imam mazhab, ilmu mazhab, 4 mazhab itu
Itu diikuti seluruh ulama hadis. Bukhari, Muslim, Abu Daud, An-Nasai itu mengikuti ulama mazhab. Kenapa? Karena mereka tidak punya metodologi dalam berhukum. Maka tidak kita kenal fikih Bukhari. Ada nggak fikih Bukhari? Mazhab Bukhari? Mana ada? Fikih Muslim, mazhab Muslim? Mana ada? Walaupun Bukhari ahli hadis, walaupun Muslim ahli hadis, nggak ada ulama orang mau ngikutin mereka pak berhukum seperti Imam Syafi'i, Malik, Ibnu Malik, Ahmad bin Hambal dan Hanafi. Kenapa? Karena yang empat ini yang dikenal, di samping mereka hafal Quran, hafal ribuan atau ratusan ribu sunnah, mereka juga ahli fikih. Makanya ulama hadis dulu ngikut ahli fikih. Tiba-tiba datang orang sekarang maksa ulama fikih ngikut mereka yang hafal hadis, yang hafalan hadisnya pun tidak sempurna, mengacaukan hukum Islam.